Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farel Rafazaria, saya dari 10 TKR 4. Kali ini saya akan memaparkan atau mempresentasikan apa yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 1 tahun ini ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada alat ukur mekanik. Alat ukur mekanik itu apa sih? Alat ukur mekanik itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur dimensi, ketebalan, jarak atau parameter fisik lainnya secara mekanis. Nah, alat ukur mekanik itu ada apa aja sih? Contohnya itu yang pertama ada yang namanya mistar baja yang biasa teman-teman pakai. Nah, fungsi si mistar baja ini itu untuk mengukur panjang dengan ketelitian yang rendah teman-teman. Oke, yang kedua ada jangka sorong atau vernier caliper. Fungsi si jangka sorong ini itu dia untuk mengukur diameter, kedalaman dan ketebalan dengan ketelitian 0,05 mm dan 0,02 mm. Nah, ada lagi yang namanya mikrometer teman-teman. Mikrometer ini dia untuk mengukur ketebalan atau diameter dengan ketebalan 0,01 mm. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada yang namanya gambar teknik. Apa sih gambar teknik? Gambar teknik itu adalah representasi visual berbasis standar yang digunakan untuk mendokumentasikan desain, dimensi, dan spesifikasi komponen teknik. Ciri-cirinya apa aja sih? Ciri-cirinya itu bisa berupa gambar 2 dimensi atau 3 dimensi teman-teman. Nah, contoh pengaplikasiannya itu ada pada gambar kerja mesin, rangkaian listrik, atau desain chassis mobil. Yang ketiga ada yang namanya sistem penerangan pada mobil. Sistem yang menyediakan pencahayaan untuk visibilitas pengemudi dan komunikasi visual dengan pengguna jalan lain. Komponen utamanya ada apa aja sih? Oke. Komponen utama pada sistem penerangan mobil ini yang pertama itu ada yang namanya headlamp atau lampu depan. Nah, si lampu depan ini itu dia fungsinya sebagai penerangan jalan utama teman-teman. Nah, yang kedua ada yang namanya lampu belakang. Fungsinya untuk menandakan posisi kendaraan untuk pengendara di belakangnya teman-teman. Yang ketiga ada lampu kabut atau fog lamp. Biasanya si fog lamp ini dia berwarna putih atau kuning teman-teman. Oke, yang keempat itu ada yang namanya komponen penting mesin. Komponen penting mesin ada apa aja sih kak? Oke, yang pertama itu ada yang namanya blok silinder. Blok silinder itu dia struktur dasar tempat komponen mesin terpasang. Simpelnya gitu teman-teman. Yang kedua ada piston. Piston itu mengubah energi ledakan bahan bakar menjadi gerak linier. Yang ketiga ada crankshaft atau poros engkol. Letaknya si crankshaft ini tepat berada di si batang pistonnya itu teman-teman. Jadi ini ada batang piston, crankshaftnya di sini. Nah, si crankshaft itu berfungsi untuk mengkonversi gerak piston menjadi gerak menjadi gerak rotasi teman-teman, sorry. Terus ada yang namanya cylinder head. Cylinder head ini dia fungsinya itu untuk menutup blok silinder teman-teman. Jadi dia itu ada di atasnya blok silinder untuk menutup lah namanya juga cylinder head. Oke, yang kelima ada camshaft atau knock ya teman-teman. Fungsinya si camshaft ini untuk mengatur buka tutupnya klep teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang keenam ada radiator. Fungsinya radiator apa sih? Fungsinya radiator untuk mendinginkan mesin via sirkulasi cairan pendingin teman-teman. Yang selanjutnya ada oil pump. Oil pump apa sih? Namanya aja oil pump. Pump artinya memompa. Nah, berarti fungsinya si oil pump ini untuk memompa oli teman-teman.
Oke, yang terakhir ada yang namanya komponen chassis. Chassis adalah rangka kendaraan. Ya, simpelnya itu dia seperti tulangnya kita, teman-teman. Mobil tuh punya tulangnya namanya chassis. Yang pertama ada frame. Frame itu sebenarnya banyak, teman-teman, tapi saya kasih contoh satu aja. Itu ada leather frame, yaitu jadi bentuknya kayak tangga, teman-teman. Yang kedua itu ada suspensi. Nah, si komponisi suspensi ini ada beberapa seperti shock absorber, ada pegas, dan ada lower dan upper arm. Yang selanjutnya ada sistem kemudi atau steering system. Dan ini juga ada beberapa komponen seperti rak, pinion, dan tie rod. Terus selanjutnya komponen chassis yang selanjutnya itu ada sistem pengereman, teman-teman, atau brake system. Salah satunya itu komponennya cakram rem, ada kaliper, dan ada master remnya, teman-teman. Nah, ini yang terakhir, paling penting nih. Ini namanya diferensial. Nama komponennya diferensial. Diferensial itu untuk apa sih? Diferensial itu untuk mengatur putaran roda kiri dan kanan pada saat berbelok. Jadi pada saat berbelok, teman-teman, misal si